Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan topik Partnership Formation, Operation and Change in Ownership Interest. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan satu kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aurel Grisela dengan NPM akhir 111, kemudian ada Puspita Sari dengan NPM akhir 097, dilanjut ada Sachi Octavia Putri dengan NPM akhir 107, dan yang terakhir ada Arninda Nuraini dengan NPM akhir 149. Jadi topik pertama yang akan kita bahas itu mengenai initial investment in a partnership. Jadi pada saat mendirikan partnership atau kemitraan, setiap partner itu menyetorkan investasi awal berupa kas, aset non-kas, atau bahkan jasa. Nah, aset non-kas ini itu nantinya akan dicatat berdasarkan fair value atau nilai wajar pada saat kontribusi. Apabila partner ini menyumbang jasa, biasanya nilainya itu akan diakui sebagai modal sesuai dengan kesepakatan. Nah, selain modal, partner juga dapat mendapatkan yang namanya pinjaman kepada kemitraan. Nah, pinjaman ini itu nantinya akan dicatat sebagai kewajiban atau liability, bukan dicatat sebagai modal. Nah, maka di sini tuh terlihat jelas adanya perbedaan antara kontribusi modal dengan pinjaman partner. Jadi kontribusi modal ini tuh meningkatkan ekuitas, sedangkan pinjaman itu menciptakan kewajiban bagi partnership. Baik, materi selanjutnya yaitu partnership operation. Operasional persekutuan pada dasarnya sama dengan organisasi bisnis lain. Hanya pengeluaran pribadi mitra tidak boleh dicatat sebagai beban usaha yang dimana jika pengeluaran pribadi menggunakan aset persekutuan, maka dicatat sebagai penarikan atau pengurangan modal mitra bukan sebagai beban. Bahkan penarikan dan tunjangan gaji juga ditutup ke rekening modal, bukan ke ringkasan pendapatan. Laporan keuangan utama persekutuan yaitu laba rugi, neraca, modal persekutuan, dan arus kas. Selanjutnya ada Profit and Loss Sharing Agreement, yang dimana pembagian pendapatan kemitraan secara merata diperlukan jika tidak ada perjanjian bagi hasil dan kerugian. Namun, para mitra umumnya sepakat untuk membagi keuntungan dengan rasio tertentu seperti pembagian 60/40. Nah, perjanjian ini bagi hasil juga berlaku untuk pembagian kerugian kecuali jika perjanjian menentukan lain. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait tentang perubahan kepentingan kemitraan. Yang dimana di sini itu ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Jadi, penyerahan hak partner kepada pihak ketiga itu tidak membubarkan kemitraan, karena penerimanya itu hanya berhak atas laba atau aset saat likuidasi tanpa menjadi partner atau ikut mengelola. Nah, perubahan itu hanya akan dicatat sebagai pengalihan modal partner ke penerima, yang dimana hal ini itu sudah ada dalam UPA Section 503. Nah, untuk mencatat pengalihan 25% saham kemitraan Hallmark kepada SUT itu adalah mark kapital pada subkapital sebesar 50.000. Nah, selanjutnya itu ada penerimaan mitra baru. Nah, partner baru itu bisa masuk dengan persetujuan semua partner. Apabila tidak ada kesepakatan baru, maka laba rugi itu akan dibagi rata. Masuknya partner itu bisa lewat membeli saham partner lama atau juga menanamkan modal. Dalam akuntansi, metode goodwill dan juga bonus itu sering dipakai meskipun tidak sesuai dengan GAAP. Sementara bila mengikuti GAAP, masuknya partner itu bisa diperlakukan sebagai business combination. Selanjutnya yaitu purchase of an interest from existing partner, yaitu pembelian hak dari mitra yang ada. Jadi mitra baru di sini bisa masuk dengan membeli saham dari mitra lama, dan persekutuan lama ini dibubarkan dan dibuat persekutuan baru. Pembukuan hanya mencatat pengalihan modal dari mitra lama ke mitra baru. Jika pembagian modal dan laba tidak seimbang, ini diperlukan penyesuaian nilai modal. Selanjutnya, revaluasi nilai goodwill, ini aset lama dinilai ulang. Goodwill ini dicatat dan dialokasikan ke mitra lama. Dan untuk revaluasi, maka selisih investasi dengan modal yang diberikan dianggap bonus untuk mitra lama. Revaluasi ini memudahkan penentuan modal dan pembagian kas.
Selanjutnya ada investing in a existing partnership, yaitu berinvestasi dalam kemitraan yang sudah ada. Jadi mitra baru dapat bergabung dengan investasi tunai atau aset, dan penilaian nilai ini aset kemitraan lama bisa dilakukan ulang. Nah, selanjutnya di sini tuh membahas terkait dissociation of a continued partnership through death or retirement. Jadi dissociation ini tuh terjadi ketika seorang partner keluar dari kemitraan, baik karena meninggal ataupun karena pensiun. Partnership ini tuh dapat tetap berjalan dengan partner yang tersisa sesuai dengan perjanjian. Nah, pada kasus kematian hak kepemilikan partner yang meninggal itu akan dialihkan kepada ahli waris atau sesuai dengan perjanjian partnership. Biasanya partnership itu akan melakukan revaluation atau penilaian kembali aset untuk menentukan nilai ekuitas partner yang keluar. Nah, pada kasus pensiun, partner yang pensiun itu berhak menerima bagiannya dari ekuitas berdasarkan nilai wajar aset partnership. Nah, proses ini itu memerlukan pencatatan akuntansi untuk menghapus modal partner yang keluar dan menyesuaikan saldo modal partner lainnya. Nah, kemudian di sini tuh ada yang namanya limited partnership. Jadi limited partnership itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada general partner, dan yang kedua ini tuh ada limited partner. Jadi general partner ini tuh memiliki tanggung jawab yang tak terbatas mengelola bisnis dan menanggung resiko penuh. Sementara limited partner itu hanya bertanggung jawab sebatas jumlah investasinya. Mereka tidak ikut serta dalam proses pengelolaan. Nah, limited partnership ini tuh memberikan kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modal tanpa harus terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Nah, general partner itu akan memiliki kontrol penuh, sementara limited partner itu lebih berperan sebagai penyandang dana saja. Nah, secara hukum struktur limited partnership itu akan memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan usaha karena dapat menarik investor dengan resiko yang terbatas. Nah, di sini tuh ada contoh soal yaitu ARM, BEF, dan CAR. Yaitu tuh menerima mitra yang berbagi laba dan rugi masing-masing 30, 30, 40. Setelah BEF yang mengelola kemitraan itu menerima bonus sebesar 10% dari pendapatan dikurangi bonus. Nah, pendapatan kemitraan di tahun ini adalah 198.000. Di sini kita diminta untuk menyiapkan jadwal untuk mengalokasikan pendapatan kemitraan kepada ARM, BEF, dan CAR. Nah, di sini kita harus menghitung terlebih dahulu bonus BEF sebesar 10% dari 198. Nah, caranya adalah B sama dengan 10% dikali 198.000 dikurangi B, yang dimana 10% kali 198.000 adalah 19.800, 10% kali B adalah 0,1 B. Maka bawahnya adalah B sama dengan 19.800 dikurangi 0,1 B. Nah, di sini kita harus memindahkan min 0,1 B ke sisi seberang sama dengan, jadinya karena dia minus terus dipindah nilainya menjadi plus, jadi B plus 0,1 B sama dengan 19.800. Lalu 1,1 B sama dengan 19.800, karena di sini kita B itu bernilai 1, jadi 1,1 B. Nah, di sini 1,1-nya ini itu dipindah lagi ke sisi sebelah kanan, jadinya B sama dengan 19.800 dibagi 1,1, maka hasilnya adalah 18.000. Nah, selanjutnya kita harus menghitung berapa sih sisa pendapatannya setelah dikurangi bonus 10% untuk BEF. Nah, kan pendapatan kemitraannya kan 198.000 dikurangi 10% bonus untuk BEF 18.000, maka hasilnya adalah 182.000. Nah, di sini baru kita akan mengalokasikan 30, 30, 40 untuk masing-masing orang. Nah, untuk R itu kan 30, jadi 30% dikali 180.000 itu hasilnya adalah 54.000. Untuk BEF adalah 30, berarti 30% dikali 180 itu hasilnya adalah 54.000. Dan untuk CAR sebesar 40, maka 40% dikali 180.000 hasilnya adalah 72.000. Untuk total keseluruhannya, untuk R sendiri itu kan untuk alokasinya itu kan sebesar 54.000, maka sama ditulisnya adalah 54.000. Untuk BEF
setelah dialokasikan itu kan dia juga mendapatkan 54.000, tetapi di sini dia itu kan dapat bonus sebesar 18.000 atau 10% dari 198 yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka 54.000 ditambah 18.000 hasilnya adalah 72.000. Dan CAR dia ini tuh mendapatkan 40 bagian, yaitu 40% kali 180 adalah 72.000. Maka jika kita total keseluruhan 54.000 ditambah 72.000 ditambah 72.000 hasilnya adalah 198.000.